semuanya, ada aku di sini Rita. Kita kembali lagi di sesi bedah lomba. Oke, sebelum mulai, aku mau informasiin ke teman-teman panitia penyelenggara lomba esai yang ingin lombanya dibedah, bisa banget kirim bahannya di DM Instagram aku. Oke, kita langsung aja. Jadi hari ini aku akan bedah lomba dari Miracle Public Health Competition atau MPHC di tahun 2023. Jadi ini adalah salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang dibuka pendaftaran dan pembayaran gelombang 1 pada tanggal 1 April tahun 2023 sampai 20 April tahun 2023 serta pendaftaran dan pembayaran gelombang 2 pada tanggal 21 April tahun 2023 sampai 4 Mei tahun 2023. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengikuti dan mempersiapkan karya kalian. Tapi sayangnya, lomba ini hanya untuk siswa SMA, SMK sederajat, mahasiswa, dan umum usia 15 sampai 22 tahun tingkat Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tapi tenang aja, meskipun teman-teman gak termasuk dari persyaratan tersebut, kita akan fokus untuk membahas temanya dan apa yang akan diisi pada esai. Mungkin sedikit informasi ini bisa kalian bawa di perlombaan yang lain. Jadi sebagai pembuka tadi, aku hanya memberikan informasi dasar dan penting untuk kalian ketahui sebelum mengikuti lomba. Informasi lainnya kalian bisa kunjungi Instagram mph.competition. Kita mulai masuk ke dalam aspek esainya. Tema dari esainya adalah keterampilan inovasi dan kreativitas pemuda dalam kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi intinya, kita diberikan kesempatan untuk menulis inovasi dan kreativitas di bidang kesehatan masyarakat dengan tujuan tercapainya Indonesia Emas 2045. Jika temanya spesifik dalam isu kesehatan masyarakat, maka alangkah baiknya membahas bidang pencegahan masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Jadi itu gambaran dari temanya. Sekarang kita bahas salah satu subtemanya dan mengkaitkan terhadap tema. Subtemanya adalah mengimplementasikan upaya untuk mencegah dan mengatasi isu kesehatan di Indonesia. Berarti poinnya, kita melakukan suatu inovasi untuk mencegah dan mengatasi isu kesehatan di Indonesia. Hal pertama yang harus kalian jawab dari sesi bedah ini adalah isu kesehatan di Indonesia itu ada apa saja menurut kalian? Jadi misalnya aku jawab ada banyak sekali seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, diabetes, kanker, penyakit jantung, stunting, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Bahkan menurut aku, angka kematian ibu hingga angka kematian anak juga bisa dijadikan pertimbangan kalian untuk menjadi salah satu isu kesehatan yang akan dibuat. Aku spesifik membahas tentang angka kematian ibu, dan pembahasan ini bisa kalian sesuaikan dengan isu kesehatan yang aku sudah jelaskan sebelumnya atau isu kesehatan yang kalian sudah pikirkan. Jadi aku sengaja untuk nggak membahas semuanya supaya teman-teman bisa punya bayangan sendiri dan perlombaan ini ada banyak ide yang berbeda dari teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membahas tentang angka kematian ibu. Kalau kita kaitkan ke tema dan subtemanya, maka kita membuat esai yang membahas tentang upaya untuk mencegah dan mengatasi angka kematian ibu dalam mewujudkan Indonesia Emas. Aku akan jelaskan outline yang bisa kalian tulis dalam esainya. Tentu ada 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada pendahuluannya, yang pertama, bisa menulis tentang masalah angka kematian ibu. Seperti apa itu angka kematian ibu hingga berapa kasus angka kematian ibu. Yang kedua, bisa menulis tentang dampak dari terjadinya angka kematian ibu. Kalian bisa saja buat dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, kalian bilang kalau angka kematian ibu tinggi mengakibatkan banyak anak yang tidak dapat terurus dengan baik, sehingga anak itu bisa saja mengalami masalah kesehatan juga, seperti kekurangan gizi, atau dampak yang lain. Jadi ini juga bisa didukung berdasarkan data yang ada.
Misalnya, berapa persen anak yang tidak terurus dengan baik karena ibunya sudah meninggal dunia, dan dampak bagi anak yang tidak terurus dengan baik ini bagaimana? Jadi itu akan menjadi penekanan bahwa angka kematian ibu ini penting untuk diselesaikan karena menjadi akar dari banyaknya masalah. Yang ketiga, bisa menulis tentang mengapa angka kematian ibu ini bisa terjadi atau apa sih faktor penyebabnya. Salah satu faktor risiko determinan dari kematian ibu yaitu komplikasi yang dialami ibu selama hamil, bersalin, dan nifas. Contohnya pendarahan. Kalian juga bisa menulis berapa ibu hamil yang meninggal karena pendarahan dan kenapa pendarahan tersebut bisa terjadi. Yang keempat, menjelaskan tentang bagaimana solusi yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah angka kematian ibu. Jadi kalian jelaskan berbagai solusi yang sudah dijalankan pemerintah maupun lembaga swasta terhadap pencegahan isu kesehatan ini. Kemudian kalian buat dari solusi itu apa yang sebenarnya bisa ditambah atau diperbaiki yang dapat mencegah faktor penyebab di poin 3 yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu salah satunya pendarahan. Kemudian baru kalian kaitkan dengan inovasi yang ditawarkan dan kita bisa masuk ke dalam isi. Contohnya, upaya untuk mencegah dan mengatasi angka kematian ibu yang diakibatkan oleh pendarahan sangatlah penting. Oleh karena itu, perlunya suatu inovasi melalui aplikasi Ibu Hamil Sehat. Jadi, aplikasi Ibu Hamil Sehat ini adalah inovasi yang kalian tawarkan. Setelah selesai penyusunan pendahuluan, kita masuk ke dalam isi atau pembahasan esainya. Jadi di sesi ini kita fokus untuk membahas tentang aplikasi Ibu Hamil Sehat. Yang pertama, kita menulis inovasi berupa deskripsi secara rinci. Contohnya, aplikasi Ibu Hamil Sehat adalah aplikasi yang membantu ibu hamil dalam mencegah komplikasi seperti pendarahan yang terjadi selama masa kehamilan, masa bersalin, dan masa nifas. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone secara online. Aplikasi ini bernama Ibu Hamil Sehat dikarenakan harapannya aplikasi ini dapat menjadi jembatan dalam mencegah dan mengatasi angka kematian ibu dengan memfokuskan dalam aspek kesehatan pada ibu hamil. Jadi itu adalah gambaran yang masih bisa kalian kembangkan. Jadi intinya kita tulis apa itu aplikasi Ibu Hamil Sehat, bagaimana cara mengaksesnya, dan alasan penggunaan nama Ibu Hamil Sehat yang harus berkaitan dengan permasalahan yang ingin kalian selesaikan. Berikutnya, jelaskan apa saja fitur dari aplikasi Ibu Hamil Sehat dan sertakan tampilan desain aplikasi Ibu Hamil Sehat sebagai gambar pendukung. Contohnya, pada aplikasi Ibu Hamil Sehat terdapat 3 fitur utama, diantaranya fitur edukasi, proteksi, dan diagnosis. Nah, kalian jelaskan per fiturnya. Misal, fitur edukasi adalah fitur yang berisi informasi terkait pencegahan pendarahan pada ibu hamil. Informasi ini dapat diberikan dalam bentuk artikel, video, dan juga gambar. Kemudian jelaskan fitur proteksi. Misalnya fitur proteksi adalah fitur yang membantu ibu hamil dalam melakukan proteksi terhadap dirinya untuk mencegah pendarahan. Misalnya ada dukungan dari fitur konsultasi dokter yang menyarankan berbagai upaya yang bisa dilakukan ibu hamil untuk melindungi dirinya dan kehamilannya dari kondisi pendarahan. Kemudian ada fitur diagnosis. Misalnya kalian jelaskan bahwa fitur ini membantu dalam melakukan diagnosis dini terhadap pendarahan pada ibu hamil. Misalnya, ibu hamil bisa menulis riwayat kehamilan sebelumnya atau kondisi kehamilan yang dirasakan ibu saat ini. Contohnya, Ibu A ternyata sebelumnya pernah mengalami keguguran, kemudian merasakan kondisi kesehatan yang kurang baik dan ternyata berpotensi menjadi faktor risiko pendarahan. Jadi pada fitur ini bisa menginformasikan bahwa keguguran dan kondisi kesehatan ibu tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor risiko pendarahan dan dapat berisi rekomendasi untuk segera mengunjungi dokter
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan akan dilakukan diagnosis. Kemudian kita menuliskan siapa saja pihak yang terlibat dalam mendukung implementasi aplikasi Ibu Hamil Sehat. Dan kita juga menuliskan apa saja peran mereka. Contohnya, pihak yang mendukung adalah pemerintah seperti Kementerian Kesehatan. Perannya yaitu memberikan tenaga ahli dalam memberikan informasi terkait pencegahan pendarahan pada ibu hamil yang akan diisi pada fitur edukasi. Contoh lainnya yaitu pihak swasta sebagai perancang aplikasi. Bahkan juga bisa menulis peran serta ibu hamil sebagai pengguna aplikasinya. Kemudian kita bisa menulis tolak ukur keberhasilannya. Misalnya, aplikasi ini dikatakan berhasil jika adanya peningkatan pengetahuan pada ibu hamil tentang pencegahan pendarahan. Hal itu bisa didukung, kalian bisa tulis pada fitur edukasi, ditambahkan kolom uji coba pengetahuan yang isi berbagai pertanyaan tentang pencegahan pendarahan yang sudah dibahas pada fitur tersebut. Misalnya, indikatornya dari 100 ibu yang mencoba fitur dan menjawab pada uji coba pengetahuan, terdapat 80 ibu yang memperoleh nilai 80. Setelah itu baru kita menuliskan apa saja manfaat yang bisa diberikan jika ibu hamil ini menggunakan aplikasi Ibu Hamil Sehat. Tentu manfaatnya harus berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Contoh, manfaat dari aplikasi Ibu Hamil Sehat adalah membantu dalam peningkatan pengetahuan dalam pencegahan pendarahan pada ibu hamil. Kemudian membantu dalam melakukan proteksi spesifik pencegahan pendarahan pada ibu hamil dan membantu dalam melakukan diagnosis dini pendarahan pada ibu hamil sehingga melalui berbagai manfaat tersebut dapat membantu untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan mewujudkan Indonesia Emas. Kemudian kalian jelaskan kaitan Indonesia Emas ini dengan angka kematian ibu yang tinggi. Contohnya, kalian jelaskan bahwa dengan angka kematian ibu yang tinggi dapat menghambat terwujudnya Indonesia Emas. Salah satunya ada banyak anak yang tidak terurus dengan baik. Oleh karena itu, dalam membantu mewujudkan Indonesia Emas, maka harus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu. Setelah itu baru masuk ke bagian penutup, yaitu jelaskan kesimpulan dan sarannya. Oke semua, jadi sekian bedah lomba pada sesi kali ini. Hal yang perlu aku garis bawahi bahwa yang tadi aku jelaskan hanya gambaran kasarnya saja dan kalian bisa mengeksplor lebih dalam untuk mengembangkan dari segi ide, masalah, dan cara penyampaiannya. Oke, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video lainnya.